Halo, halo. Halo, Gimana kabar Bang Bento? kabar baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke, di sana jam berapa nih Bang Bento? Di sini jam 3 sore. Jam 3 sore. Baru pulang kerja ya ini ya? Iya, Oh, waduh, merepotkan nih. apa? Oke, oke. Oke, Bang Bento di kota apa ini Bang Bento? Oke, aku tinggalnya di kota Augsburg. Mm-mm. Itu salah satu kota yang nggak jauh dari kota München, Munich, Ah, ah. provinsinya Bavaria, Bayern. Oke. Oh ya, kalau nggak salah nih Bang Bento aslinya dari Kalimantan gitu ya Bang Bento? Ya, aku aslinya dari Kalimantan Barat. Oke, sama tetangga kita. Aku Kalimantan Tengah nih. Ya, Kebetulan tempat kerjanya ini berbatasan sama Kalimantan Barat. Pernah dengar Kabupaten Sukamara nggak? Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Iya, Kalimantan Tengah. Itu kan berbatasan Oh, langsung sama Kabupaten Ketapang ya. oke. Nah, jadi Iya, iya, tempat iya. kerjaku itu ngelangkah sedikit udah Kalimantan Barat tuh. Itu jadi. Kalau Tetangga. kalau Mas Bento di mananya? Kalau di Kalbar? Kalau aku aslinya dari Landak, dari Oh, oh, oh. Kabupaten Landak. Heeh, Itu pecahan Kabupaten Mempawah kalau nggak salah dulu ya. Oke, weh. Ya, kan Kabupaten Oke. Landak. Tapi dulu SMA-nya di Kabupaten Bengkayang. Oke, nah kita mulai dari situ aja tuh. Mungkin Mas Bento bisa ceritakan dulu masa kecilnya gimana tuh kok bisa sekarang bisa baru wisuda ya kemarin ya, wisuda S2 gitu ya. Nah, coba minta ceritakan Ah, gimana ya. perjalanannya itu Mas Bento. Oke, untuk wisuda kemarin sebenarnya itu wisuda S1 ya. Mungkin Oh, nanti wisuda kita satu. ceritakan kok bisa ke wisuda S1 lagi ya. Oke, oke, oke. Aku lahir di dusun Saburayang Gogo, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, termasuk daerah pedalaman ya di Kalimantan Barat yang Heeh. ya pokoknya aku lahir besarnya di situ, lahir di Kampung Gogok. Ibu bapakku itu profesinya ya petani seperti Oh, yang aku ceritakan di iya, iya, sosial iya. media. Iya, saya tontonin video-videonya itu. Ya, background mereka memang banyak yang mungkin sekarang ya mengartikan petani itu petani sawit, tapi Heeh, ibu bapakku atau uma apakku mereka bukan petani sawit, mereka yang kayak petani biasa, petani padi. heeh. Dulu sebelum jadi sering jadi apa ya? Ya, em, ya dipertanikan lah gitu di Heeh. Kalimantan. Mereka fokusnya ke padi dan sebelum sawit ada itu mereka ya Karet karet, kali ya? petani. Iya, karena dulunya sebelum masuk sawit itu karet yang populer ya. Ya, populernya kan karet Heeh. dulu. Jadi aku ya lahir besar di tengah-tengah mereka yang ya tadi bahasanya petani padi, karet, jagung. Sekarang kalau sekarang ibuku lebih banyaknya kayak sayur-sayur gitulah. Mm-mm. Sih aku background dia nggak punya latar belakang pendidikan sama sekali sampai hari ini Oke, masih oke. buta huruf. Oke, oke. Ya, jadi sekali lagi aku tuh terlahir di ya keluarga yang ya sederhana backgroundnya jauh dari hiruk pikuk pendidikan ya. Kedua orang tua aku tuh profesinya petani dan karena emang banyak juga teman-teman di sosial media yang berkomentar, oh jangan salah ini petani sawit gitu. Tapi Iya, iya, aku iya, cuma iya, mau iya. nyampein di tengah-tengah orang tua yang sebagai petani. Karena apa? Karena masih banyak orang yang berperspektif mungkin berbeda tentang petani kan. Mama bapakku itu profesinya ya petani yang bukan petani sawit.
Mas Bento itu sekolah berarti masih sampai SMA berarti ya di Kalimantan. Ya, jadi SD-nya itu masih desa, di desa di Ah, tempat aku lahir itu Desa Kelampai, Kelampai Setolo. Dan SMP-nya itu di Darit. Dulu aku ah, di salah satu SMP Katolik yang ada di Darit. Dan SMA-nya itu aku di SMA Negeri 1 Bengkayang, tapi sempat tinggal selama SMA itu di asrama pastoran di Bengkayang. ah. Nah, kecil aku ya, ya gimana ya? Mama bapakku itu meskipun mereka tidak berpendidikan ya, tapi mereka tuh lumayan keras untuk Ah. mendidik kami. Makanya dulu tuh SMP-nya dimasukin ke SMP Katolik Katolik biar ya, belajar ya, ya, ya. disiplin. Asrama Nah, berarti gitu. ya itu ya. Enggak, aku dulu tinggalnya di luar. Ah. Ya, bukan asrama sih, tapi kayak ngontrak sama gitulah sama Oke, orang oke, beberapa oke. dari anak-anak dari beberapa desa tuh kita bayar bayar rumah yang di situ tuh kita tinggalnya sama-sama gitu. Dikeroyok gitu Dulu satu sih rumah pas gitu masih ya. SMP. Kalau SMA, ya kalau Heeh, SMA baru tinggalnya dulu di asrama pastoran di Bengkayang. heeh. Oh gitu. Itu tetap di Kalimantan ya masih ya sekolahnya itu. Kalimantan Barat ya Aku dari SD sampai SMA itu masih di di Kalimantan. Kalimantan Barat. Heeh. Baru kuliahnya baru di Jerman gitu ya. Enggak, jadi dulu Heeh. aku itu eh, selesai SMA, aku sempat menempuh pendidikan keperawatan di Indonesia Oke. dan Heeh. aku tuh perawat yang pegang license keperawatan di Indonesia. Setelah itu dulu aku kuliahnya di Jakarta. Heeh. Ya, setelah itu Itu setara d habis tiga atau SMA, S1? aku D3 S1 sih, Oh gitu gitu. Jadi dari D3 tapi lanjut tanpa S1. nurse. Oh ya 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 ya. Oke oke oke. Iya, ya D3 Heeh. S1 tanpa nurse. Heeh. Baru setelah itu kerja atau gimana? Atau memang mau melanjutkan ke Jerman? Tujuannya ke Jerman waktu itu? Jadi dulu aku sempat belajar persiapan NCLEX Heeh, heeh. waktu di Indonesia. Aku sempat belajar persiapan NCLEX dan sempat coba juga NCLEX di Manila, tapi enggak lulus. Oke. Akhirnya intinya aku semenjak menjadi perawat di Indonesia, sebenarnya menjadi perawat itu bukan cita-citaku ya dulu ya. Dulu Ya. bukan cita-citaku. Kecil itu aku di SD dulu kan tahun-tahun 2000-an itu ada program dokter kecil tuh. Iya iya Dari iya iya. kalau UKS kita UKS ya. ya UKS terus ada program dokter kecil dari kalau kita boleh sebut mereknya itu Pepsodent dulu. Oh ya Dokter ya. Ha, 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 ha. Ya ya ya. itu dokter kecil zaman SD. Nah, setelah itu aku kepikiran tuh, kayaknya kalau jadi dokter itu asik ya gitu. Ha, 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 Ya. ha. Jadi ada minat Jadi lah ke arah dari situ ya. dulu sebenarnya jadi itu tergerak gitu untuk bergerak di bidang kesehatan. Nah, karena orang tua aku tuh ya nggak mampu ya, aku bukan orang yang cemerlang-cemerlang banget di Ha, ha, ha. bidang akademik ya. Prestasiku sampai SMP lumayan lah, masih bisa peringkat kelas gitu. Tapi SMA itu aku terakhir kelas 10 cuma masuk 5 besar. Habis itu pas karena sekolah aku dulu lumayan sekolah favorit di kabupaten, jadi aku tuh masuk kelas IPA gitu karena Ha, aku udah tahu ha. nanti aku bergeraknya di bidang kesehatannya Iya. gitu. Akhirnya aku masuk kelas IPA. Pas masuk kelas IPA itu aku kayak prestasinya jeblok banget, jeblok. Pokoknya aku pernah juga dapat peringkat terakhir dulu. Oh Dapat gitu peringkat gitu gitu. terakhir dulu Ya di ya ya. SMA. eh itu masa transisi ya dari Ha, ha. remaja ke dewasa awal Dewasa gitu. awal. Jadi banyak sekali bulan yang harus dilewati. Akhirnya prestasinya itu kayak menurun. Setelah SMA itu aku nggak langsung kuliah dulu. Ha, ha, Jadi ha, ha. aku tuh cerita ke orang tua, setelah SMA aku mau kuliah, kayaknya kalau nggak kedokteran, guru biologi, pokoknya intinya yang berkaitan dengan sains gitu. Ha, ha, ha. Tapi orang tua aku itu nggak ada duit, jadi mereka
bilang ya kalau kuliah sih kayaknya agak berat gitu Hmm. karena memang mereka nggak memang benar-benar orang tua aku tuh orang Iya, nggak punya. petani ya Benar-benar memang kalau ya. di yang petani pun cuma untuk makan aja bukan Heeh. dijual gitu. Iya, 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 iya. Ya. Pas tamat itu mereka bilang nggak mampu lah katanya gitu kan. Akhirnya waktu itu aku sempat 6 bulan aku menjadi tenaga koperasi gitu. Tahu nggak yang minjamin uang ke kampung. Kita pinjamin uang ke ibu-ibu Heeh. atau ke orang-orang yang perlu modal usaha gitu. Nanti ditarik lagi. Itu aku sempat kerja 6 bulan dan akhirnya aku sakit waktu itu aku kerja di Heeh. daerah Sintang. Sakit, akhirnya aku pulang kampung terus lanjut kerja sebagai tukang roti di Pontianak. Ya, Oh. di salah satu restoran Oriental gitulah aku Heeh. di dapur gitu. Nah, dari situ dari pengalaman itu aku ngerasa bahwa oke, aku kayaknya satu-satunya jalan yang bisa membuat hidup aku tuh menjadi berubah kayaknya cuma pendidikan. Karena ketika aku kerja sebagai tukang roti di salah satu restoran itu, di situ aku diperlakukan kayak nggak layak gitu. Jadi Heeh. kita tuh tidur, ya khususnya waktu itu tidur di atas dapur tempat si restoran itu masak dan kita nggak dikasih tempat tidur tapi kita Heeh. tidurnya pakai alas kardus. Aku ingat banget waktu itu aku cuma bawa sarung dari rumah dan aku tidur pakai sarung itu terus tidurnya pakai kardus. Akhirnya aku tipes tuh, tipes di Heeh. situ. Heeh. Eh, Setelah 4 atau 5 bulan kerja aku tipes, tapi aku masih lanjut tuh kerja. Sebelum aku pulang kampung aku ingat banget ada satu momen yang membuat aku tuh benar-benar oke, nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain selain pendidikan. Oke. Waktu itu 2011, kebetulan aku ini orangnya suka ngelihat kontes-kontes kecantikan gitu. Waktu itu aku ngelihat ada salah satu kontes namanya itu Miss Universe dan Heeh. di situ pemenangnya itu adalah orang hitam dari Angola namanya Laila Lopez dan aku melihat dia menyuarakan tentang apa ya impian Oke. pendidikan dan movementnya dia itu benar-benar luar biasa. Dia tuh orang pemenang Miss Universe orang hitam pertama Heeh. kali yang aku lihat dalam hidup gitu. Iya, 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 iya. Dan di situ aku melihat wow, wow gitu karena Hmm. suka sama acaranya. Tapi dia menyuarakan tentang pendidikan dan dari situ aku langsung setting mindsetku kayaknya bener-bener deh nggak ada yang bisa ngubah aku kecuali pendidikan karena Iya, iya. aku kerja sebagai penagih koperasi terus kerja sebagai tukang roti Tukang itu roti diperlakukan kayak ya sebelah mata gitu enggaknya ya. Heeh. akhirnya dari situ habis itu aku susun rencana untuk waktu itu ngambil pendidikan biologi jadi pengennya jadi guru Oke. biologi gitu Heeh. dulu aku bidik misi di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta untuk khusus pendidikan akhirnya aku udah sempat save sekitar 3.500.000 tuh waktu itu tapi kan nggak cukup kan buat berangkat ke Jakarta uang Iya, iya, segitu iya. gitu akhirnya aku punya saudara dia tuh ketua umat di kampungku namanya almarhum Pak Ferdinand. Udah kayak abangku sendiri udah kayak bapakku sendiri banyak ngasih teladan contoh lah dia guru agama di tempat aku dulu Heeh. akhirnya aku pinjam ke dia karena aku malu untuk minjam ke sepupu-sepupuku waktu itu karena di SMA aku tuh disupport banget sama sepupu-sepupuku karena orang tuaku kayaknya agak kurang mampu gitu Mm, nyokolahin mm, aku mm. di asrama terus kasih jajan tiap bulan meskipun mereka juga berkontribusi berusaha untuk semampu mereka tapi aku dibantu sama sepupu-sepupuku waktu itu. Nah, setelah itu aku akhirnya beranikan diri untuk pinjam uang ke Pak Ferdinand. Kebetulan pas aku lihat banget waktu itu dengar pengumuman dia masih pakai koran. Waktu Ah, itu tuh ah, masih pakai iya, iya. koran ya, bidik Belum misi belum itu masih pakai internet ya koran. ya. Heeh. 2010, 2011 itu masih pengumumannya itu diumumin di Iya, koran. iya, iya. Akhirnya dengan senang hati tuh pulang ke kampung, aku pinjam uang dan akhirnya aku berangkat. Pokoknya nekat banget waktu itu. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiranku. Intinya aku harus kuliah, berangkat ke Jakarta. Di Jakarta tuh aku nggak ada temen. Salah satu temanku di Facebook, teman SMA yang kebetulan udah kuliah keperawatan di Jakarta di salah satu Ah, kampus swasta gitu. Aku berangkat dari Pontianak
ke Jakarta itu pakai kapal barang. Jadi aku nggak berangkat pakai Oh, pesawat. Untuk save iya ya. duit yang aku Biaya punya ya. itu aku pakai kapal. Ya, pakai kapal jeruk. Dan masuknya itu pun nggak dari pintu tiket gitu. Jadi aku harus ngambil joki, orang nelayan yang bisa bawain aku ke pintu masuk yang paling kecil yang dia ada di bawah kapal tuh. Nah, aku Hahaha. masuk dari situ. Seludupan. Jadi itu aku cuma bayar kayak, iya selundupan. Kita tuh kayak penumpang gelap gitu. Ah, iya iya iya. Hahaha. Penumpang gelap tapi kalau kalau di Iya iya. dalamnya gitu. Iya iya. Nah, akhirnya aku pakai kapal itu kapal barang yang sayang beribu sayang itu aku nggak estimasi waktu. Kalau bidik misi itu kan daftar ulangnya dikasih itu kan Ada tenggang waktu waktunya ya. terakhir. Hahaha. Ya, ya. Mm-mm. Jadinya kapal barang itu kan harus dia ke Natuna dulu, Hahaha. jemput-jemput barang di sana. Habis itu barulah ke Jakarta. Dan akhirnya aku harus em, memakan waktu sekitar 1 minggu di kapal. Nyampe Oh, di Jakarta, mau daftar ulang, ternyata daftar ulangnya itu sudah udah tutup. tutup. Dan Heeh. kalau di bidik misi itu zaman nah, jadi kan kalau di bidik misi itu orang yang nggak daftar ulang, dia akan diganti sama apa ya, cadangan satu, cadangan dua, cadangan tiga Hahaha. gitu kan dulu sistemnya kalau masuk Iya. perguruan tinggi. Jadi ya akhirnya di situ sempat terlunta-lunta, aku tidur di masjid musola deh di Hahaha. Rawamangun. Intinya orang Jakarta pasti tahu Iya kampus iya. yang ada di Rawamangun. Ramagan. Sambil akhirnya kontak temanku di masa SMA. Setelah itu aku numpang di kosannya dia. Dan setelah numpang cerita-cerita, dia akhirnya bilang, aku kuliah keperawatan. Di sana juga kamu belajar biologi gitu. Heeh. Kamu mau nggak ngambil perawat gitu? Waktu itu masih D3. Iya. Oke, nggak apa-apa, tapi ini kampusnya kampus kampus Islam ya gitu. Karena aku Heeh. waktu itu kebetulan D3-nya itu di salah satu kampus Islam di Jakarta Timur, perbatasan Bekasi. Heeh. Heeh. Akhirnya aku masuk ke sana dan aku bawa uang seadanya, terus aku kasih tahu, aku ingat banget daftar di kampus itu waktu itu 13 juta. Heeh. Duitku itu sementara udah tinggal di Jakarta sekitar 1 bulan, sisanya waktu itu sekitar 6.500.000. Aku ingat banget, nggak ada kartu bank, tapi itu duit receh. Aku datang ke sana ke kampus itu aku kasih tahu kondisiku seperti apa dan mereka bilang nggak apa-apa, nanti kamu bisa kamu cicil. Akhirnya disitulah aku mulai kuliah D3 di semester 1, semester 2. Dulu itu ada bantuan untuk orang kurang mampu gitu dari programnya Pak. Boleh kita sebut nggak Iya, namanya? boleh 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 boleh. Siap, boleh 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 Mas. Gubernur DKI Jakarta ya. Gubernur DKI Jakarta zaman dulu tuh masih Pak Jokowi ya. Iya, Ya, Joko jadi Widodo. di Iya situ iya. kampus kami itu juga ada bantuan untuk mahasiswa-mahasiswa kurang mampu. Nah, jadi gitu program Gubernur DKI Jakarta waktu itu. Akhirnya aku kuliah tuh, singkat cerita D3. Sambil kuliah, perjalanan hidup aku tuh nggak gampang. Beneran. Karena aku dulu sambil kuliah itu aku nggak punya kos, numpang sana sini. Ini bukan cerita buat memelas ya, tapi Ah, orang-orang di Jakarta tuh tahu banget. iya. Heeh. Aku tinggal di gedung teater. Jadi kalau di Jakarta itu dulu aku ikut teater kampus gitu. Jadi aku tinggalnya di sanggar teater, di sanggar teater atau enggak numpang di tempat teman-teman aku yang punya kos gitu. Sampai aku pernah diusir dari kos karena nggak mampu bayar. Aku ingat banget Pak D di Jakarta, pasti dia masih ingat banget tuh sama mukaku. Aku nggak mampu bayar kos, diusir dan akhirnya aku tinggal lagi di Secret Theater gitu. Terus aku sambil kuliah karena aku punya bakat nyanyi, aku juga ngamen di jalan. Oke. Di jalan di Jakarta aku ngamen. Teman-teman ngamen aku masih hidup sampai sekarang. Mereka Ah, Bintang, itu ada satu Bintang orang Sumatera Utara, terus Syawal orang apa ya, orang eh Makassar, intinya orang Sulawesi, tapi dia kayaknya orang Makassar. Terus dulu aku tuh banyak dibantu sama teman-teman teaterku sih. Abang-abang kakak-kakakku di teater Teater Kamus namanya di hmm, Jakarta itu yang sangat-sangat membantu aku sih selama kuliah di Jakarta sampai akhirnya bisa lulus juga. Setelah lulus aku memang udah setting karena dulu ada aku satu dosen, dia itu lulusan luar negeri ya, dia suka
kayak ngasih apa ya, influence ke aku yang Heeh. dari situ aku tertarik untuk kerja di luar negeri. Dia bilang kalau 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 kalian mau jadi perawat, perawat itu kerja ditempatin dimanapun bisa gitu. Yang Iya, penting iya. kalian tahu bahasanya. Dari situ aku mulai itu apa ya, setting mindsetku. Oke, aku kayaknya ke luar negeri. Dan kalau ditanya Bento nanti kalau lulus mau kerja di mana? Aku mau kerja di Eropa. Padahal aku nggak tahu tuh caranya Eropa kayak gimana. seperti iya, iya. Tahu. Heeh. Sosial mediaku itu aku sangat sangat concern dan fokus untuk mention um, banyak hal tentang impian, bermimpi besar. Karena aku ngerasain ya, dulu pertama kali aku cerita dan orang-orang tahu bahwa aku mau kuliah, orang melihat kondisi keluarga aku, banyak orang yang pikir nggak mungkin, dia nggak bakalan bisa gitu. Karena Mm. orang lihat bapak aku tuh, jujur aja ya, bapak aku tuh alkoholik, cukup Oh. problematik lah. Heeh, heeh. Um, ya, jadi kalian tahu kan kalau orang alkoholik di kampung mana dia nggak berpendidikan gitu. Heeh. Tapi aku tahu dia tuh selalu melakukan yang terbaik buat aku. Cuma tetap aja di luar kendalinya dia karena alkoholik banyak hal-hal yang mungkin ya nggak bisa dia kontrol. Dan ngelihat situasi itu orang jadi nganggap bahwa ya nggak mungkin gitu. Makanya kenapa aku fokus concern ngasih tahu ke sosial media aku bahwa nothing is impossible gitu. Iya, Kalau kamu betul. udah punya mindset, mindset itu kamu doakan, kamu pikirkan, kamu usahakan setiap hari, itu akan jadi fakta hidup kita gitu. Mm-mm. Dan kenapa aku sekali lagi sangat-sangat bangga sekali menjadi anak petani karena memang masih banyak orang di luar sana yang berpikir nggak orang lain ataupun diri dia sendiri gitu. Oh, aku tuh anak petani, jangan bermimpi terlalu besar gitu. Itu salah karena kita tuh punya kesempatan dan hak yang sama untuk bermimpi Mm-mm. dan aku sudah membuktikan itu gitu. Kalau waktu itu aku nggak berani keluar dari kampungku, nggak berani bermimpi besar, nggak berani ke Jakarta sendiri, nggak bertahan, nggak konsisten sama impian aku, mungkin aku nggak bisa ngomong di sini sekarang gitu dan menceritakan ini ke Iya, iya. teman-teman semua. Setelah itu di perjuangan di Jakarta yang berat itu buat aku benar-benar bertumbuh sebagai manusia. Aku ngerasa bahwa bayangkan kehidupan aku waktu itu pindah sana sini, dapat kiriman sekali-sekali dari orang tua. Aku harus kadang-kadang nyanyi di jalan, kadang-kadang harus nahan lapar, tapi aku harus kuliah, aku harus lulus ujian, praktek aku harus kadang-kadang minta sama sepupu ini, minta sama Ah, sepupu itu. Aku ingat banget dua sepupu, tiga lah, sepupuku yang sangat-sangat-sangat gimana ya, proaktif mendukung aku tuh Bang Dodo, Kak Ati, sama Kak Iros. Kak Iros itu kebetulan tinggal di apa ya di daerah Jakarta juga di Bekasi. Aku sering main ke tempat dia cuma karena mungkin nggak ada duit gitu. Nanti kan harapannya pulang pasti dikasih setidaknya 50.000 gitu, ya kan? iya, iya. Disangguin Dan gitu ya. ya sepupu-sepupuku tuh lumayan lah suportif karena mereka ngeliat gitu. Aku udah kuliah dan ketika aku minta bantuan untuk bayar semester atau praktikum dunia kesehatan kan lumayan mahal ya. Tapi akhirnya aku emang udah setting sekali lagi di mindset aku nggak mau jadi perawat di Indonesia gitu. Dan banyak loh yang komentar-komentar, wow, waham gitu, mau jadi perawat di luar ya. Sampai dibilang waham gitu ya. Tapi aku nggak pernah peduli ya di Eropa. Padahal aku nggak tahu kerja di Eropanya di mana. Ya, paling yang kita tahu Belanda. Iya. Setelah itu akhirnya aku lulus lulus dari 2015. Sebelum lulus aku udah belajar bahasa Jerman. Kenapa aku Oh, iya, bisa iya, tahu iya. Jerman? Aku tuh tahu Jerman dari YouTube. Dari YouTube. Jerman, karena aku nggak tahu Jerman dulu Iya, iya, pas iya. zaman SMA aku taunya Bayern Munich karena sempat Bayar. taruhan Piala Iya, Dunia iya, 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 zaman iya. 2000 ya. Piala Dunia, aku sempat taruhan dan itu aku menang karena aku dukung Jerman waktu Oh, iya, itu. iya. Oh. Eh, Tahu Jerman itu dari salah satu YouTube channel namanya Syarif Sapatah. Sekarang dia Heeh. udah pindah ke Swiss. Waktu itu dia kasih template di YouTube-nya dari TKI menjadi mahasiswa di Jerman. Aku langsung buka itu,
Terus aku langsung lihat dia menjelaskan tentang satu program yang namanya au pair Os. dan kesempatan kesempatan di Jerman gitu. Heeh. Dari Oke. situlah aku tertarik untuk belajar bahasa Jerman. Aku cari informasi bla 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 dan sebagainya. Akhirnya aku belajar bahasa Jerman itu di salah satu institusi tempat belajar bahasa Jerman waktu itu di Goethe Institut. Ya. Oke, oke, oke. Jadi akhirnya sampailah sekarang di Jerman itu, gini ya. Iya, jadi aku belajar bahasa Jerman itu susah banget beneran. Iya, iya. Aku sempat hampir hampir nggak percaya gitu. Dulu adekku sempat lihat sih perjuanganku. Aku sampai nangis-nangis belajar. Kayak bahasa Jerman itu kan kayaknya nggak ada deh bahasa yang setiap artikelnya itu pakai jenis kelamin gitu. Oh gitu. Eh, Jadi, kata-katanya itu semuanya ada artikelnya gitu. Misalnya oh. der, die, das itu Heeh. aduh Tuhan, aku bilang kayak gitu ini bahasa kayak susah banget buat Iya, iya, dipelajari iya. beneran. Heeh. Heeh. Frustasi banget lah di awal-awal aku tuh ngambil kelas yang super intensif tapi Heeh. karena sadar kemampuanku belajar bahasa itu sangat kurang akhirnya aku ngambil kelas Sabtu Minggu artinya waktu itu Oke. dan Heeh. berangkat ke Jerman itu dengan aku mulai program penyetaraan profesi. Jadi di Jerman itu ada kesempatan karena Jerman itu perawat sangat dibutuhkan. Jadi Mm-mm. datang tadi dengan program au pair, pertukaran budaya, dan akhirnya setelah program au pair itu, di program au pair ini aku tinggal sama keluarga Jerman, Heeh. belajar lagi bahasa Jerman sambil bantu-bantu mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang kecil, Oke. tapi mereka wajib untuk apa Menyekolahkan. ya, sekolahkan aku di tempat belajar bahasa gitu. Heeh. Setelah itu akhirnya aku mulai untuk penyetaraan profesi keperawatan di Jerman. Karena profesi keperawatan yang aku punya di Indonesia, meskipun D3 plus S1, aku waktu itu nggak ada profesi nurse ya, Heeh. nggak diakui, Oke. nggak diakui di Jerman ya. Dan aku harus ikut program yang namanya Anerkennung. Anerkennung ini adalah program penyetaraan profesi di Jerman khusus untuk perawat luar yang mau menjadi praktisi keperawatan di Jerman Oh gitu gitu. ya. Berarti Dan aku ya berarti profesinya sekarang ini apa tuh? Dengan setelah mengikuti program itu tadi, bukan perawat ya lagi. Berarti apa tuh namanya itu? kan perawat. Aku nama profesinya physician assistant, physician Oke. associate. Jadi ceritanya setelah aku berangkat ke Jerman, lulus penyetaraan profesi itu 2018 ya, Mm-mm, lulus mm-mm. national exam di Jermannya dan aku menjadi praktisi keperawatan. Aku menyadari ada perbedaan rule dan fungsi perawat antara Indonesia dengan Jerman gitu. Oke, oke, Kalau oke. di Indonesia perawat itu lebih banyak terlibat dalam aktivitas-aktivitas medis ya. Mm-mm, mm-mm. Eh, tapi kalau di Jerman ternyata perawat itu memang fokus dan concernnya itu benar-benar memberikan asuhan keperawatan yang tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tindakan medis yang bisa didelegasi sama dokter itu sedikit banget bisa Heeh. dilakukan sama perawat di Jerman meskipun bisa tapi ada Weiterbildungnya Mm-mm, gitu. mm-mm. Weiterbildung itu untuk perawat misalnya perawat-perawat yang ada di IGD mereka harus Weiterbildung jadi perawat IGD mau jadi perawat anestesi ada Weiterbildung perawat anestesi. Nah, orang-orang yang punya Weiterbildung spesifik itu mungkin lah bisa mengambil tanggung jawab lebih banyak gitu. Tapi kalau yang masih perawat umum aja itu kayak agak kurang gitu dan aku agak merindukan Mm-mm, peran dan mm. Iya, fungsiku iya, iya. sebagai perawat di Indonesia yang Heeh. punya banyak sekali wewenang dan apa ya kemampuan-kemampuan klinis yang bisa kita asah gitu. Mm-mm. Bukan berarti di Jerman orang nggak bisa melakukan apa-apa. Salah satu contohnya ya, kayak misalnya nih, di Indonesia eh, kita kalau di ruangan itu, kalau misalnya pasien tuh perlu infus, yang Heeh. pasang infus perawat ya. Perawat, iya perawat. Nah, kalau di Jerman itu nggak bisa. Perawat Heeh. itu nggak semua perawat boleh Oh, memasang
jarum infus gitu. Itu contoh kecil. Terus ngambil Heeh, darah. Kalau di heeh, Indonesia dari semester semester 3 semester 4 kita udah ambil lihai banget darah. nggak Heeh, heeh. ya. Itu nggak dilakukan sama semua perawat di sini, kecuali dia tugas Hmm, di ruangan intensif atau di IGD mungkin mm-mm. bisa gitu. Tapi kalau dirawat inap dan lain sebagainya kayak nggak bisa. Yang ada profesi khususnya yang buat ngambil darah biasanya orang MFA atau mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang lagi magang, mereka yang ngambil gitu. Nah, itu contoh kecil ya, belum lagi kompleksnya Iya, gitu. iya, iya, iya. Peristiwa-peristiwa yang seperti itu yang membuat aku berpikir, hmm, kayaknya aku pengen melakukan sesuatu yang lebih gitu. Aku Heeh. pengen ngambil tanggung jawab yang lebih kompleks. Akhirnya aku waktu itu sempat kuliah juga ya. Aku kuliah dulu sempat manajemen rumah sakit ya. Dulu Hmm, 2019 sampai 2021 aku sempat ngambil S2 manajemen rumah sakit di itu aku sempat bekerja juga sebagai manajer keperawatan di salah satu sektor eh, kesehatan di Jerman dan aku ngerasain wow kan nggak ada kontaknya sama pasien aku nggak bisa heeh. Benar-benar ya manajemen aja berarti yang di ini ya, yang ya di dibidanginya. sana ya, aku dulu sempat jadi kalau bahasa Jermannya itu von Bereichsleitung. Von Bereichsleitung itu aku menjadi leader untuk 2 stasiun gitu. Sementara di situ aku kan masih baru di Jerman bahasa, aku masih Mm-mm. terbatas. Iya, iya. Aku memberanikan diri karena apa? Karena itu adalah chance buat aku untuk benar-benar meyakini gitu. Bisa nggak aku gitu? Mm-mm. Akhirnya aku sadar aku nggak bisa. Aku bertahan 1 tahun di profesi itu dan akhirnya aku memutuskan untuk kuliah lagi PA ini. Ya, jadi Namanya tadi physician assistant, ya. physician assistant atau physician associate ini Ah, ah. adalah ilmu yang bergerak di bidang kedokteran. Jadi yang kita pelajari itu adalah ilmu kedokteran, ya. Oke. Tetapi ini adalah profesi baru di Jerman. Ah, ah. Asal mula profesi ini adalah dia datang dari negara USA setelah Perang Dunia Kedua, habis itu Perang Saudara di Amerika dulu, USA itu cukup punya kendala yang signifikan ya untuk dokter-dokter gitu. Akhirnya Mm-mm. PA ini muncul tahun 50-an lah di USA dan di Jerman itu PA ini sebenarnya udah 20 tahun Tapi di eksis Indonesia gitu. belum ada ya, Mas, profesi ini ya, baru ada di sana ya. Nggak ada, nggak Ah, ada. ah, Jadi ah. profesi ini cuma eksis di beberapa negara kayak kalau di Eropa itu di Swiss, di Jerman, di Belanda udah eksis banget. Terus di beberapa negara Skandinavia, tapi nggak semua negara Uni Eropa ada Ah, PA ah. gitu. Terus di USA pastinya di Kanada, di UK, dan di negara-negara Afrika seperti Ghana, Afrika Selatan, India banyak Ah, PA ah, ah. di Asianya. Dulu Taiwan ada PA, tapi sekarang mereka malah jadi NP sih. Oke, oke. Jadi gitu, ya. Nah, sedikit profesi PA ini dia adalah pendidikan yang bergerak berfokus di bidang kedokteran yang kita tuh belajar kayak anatomi fisiologi lagi, patofisiologi Mm-mm. lagi, habis itu biokemi, fisika, semuanya basic kalau bahasa Jerman itu Naturwissenschaft kita pelajari lagi di awal-awal. Habis itu kita belajar diagnostik, kita belajar chirurgi, medicine, emergency medicine, uh, anak, jiwa, semuanya kita Ah, pelajari ah, ah. lagi gitu. Nah, aku ngambil pendidikannya itu yang sambil kerja karena di program PA ini dia ada yang full time dan ada yang sambil kerja gitu. Akhirnya aku Oh, ngambilnya yang sambil kerja, aku tetap bekerja sebagai sebagai manajemen rumah sakit tadi. enggak, aku udah Oh, completely keluar setelah oh, kuliah itu ah. aku benar-benar gimana ya? Secara mental aku tuh kayak lumayan waktu itu nggak siap lah gitu. Pokoknya aku sampai harus ke psikiater
harus ke psikolog karena Heeh, emang zaman corona itu kita sangat-sangat terdampak ya, terutama di heeh, Jerman tenaga kesehatan sangat-sangat terdampak. Dan akhirnya setelah aku sadar tuh, oke, ini kayaknya nggak sehat buat kesehatan mental aku, profesi bukan aku nggak bangga jadi perawat, tapi kayaknya aku harus move on dan harus nyari benar-benar profesi yang uh, aku ada kontaknya sama pasien gitu. heeh, Karena aku nggak bisa ada kontak sama pasien, tapi mau heeh. balik lagi menjadi tenaga perawat, aku um, mikir-mikir lagi ngelihat tantangannya yang benar-benar luar biasa Hmm. gitu. Jadi aku kerja sebagai PA student tuh sambil menjalani perkuliahan gitu. Oke, sampai sekarang ini masih kuliah di S2 atau gimana? Ya, sekarang aku kan baru lulus tuh. Aku kuliahnya mulai dari 2022 sampai 2025. S1 rata-rata 3 tahun ya di Tiga Jerman. tahun ya. Heeh, Ya, terus selesai 2025 Agustus aku lanjut. Aku karena memang suka, cocok banget sama profesinya, heeh, lebih fleksibel dan seperti yang aku inginkan tadi, aku heeh, bisa heeh. mengambil tanggung jawab yang cukup kompleks. Karena PA ini profesinya seperti hampir-hampir mirip GP di Indonesia. Kita bukan Oh, dokter, tugas dan fungsi kita itu seperti GP di Indonesia. oke, oke, oke. Ya, jadi Ke, seperti itu. heeh. Berarti kalau memposisikannya itu tuh dia satu grade di atas perawat gitu ya? Kalau, Iya, satu grade di atas perawat, heeh. tapi hanya dokter gitu. Oh, iya, 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 oke. Karena dia Ya, bisa memberikan terapi juga ya. Kalau perawat ya, tadi kan, ya. heeh. Ya. Oke, unik, Jadi unik, kita, unik. kita juga PA ini masuknya kalau di rumah sakit dia timnya tim kedokteran, bukan perawat, tapi dia timnya tim Oh, kedokteran. heeh. Ya. Untuk lahan kerjanya sendiri itu cuma di rumah sakit atau kemana aja tuh? Kalau profesi ini tadi? Profesi PA ini di mana ada dokter di situ dia bisa kerja. Oh, Jadi karena dia melekat di situ ya. Ha. ya, karena tugasnya itu under delegasi ya. Oke, Ya. mungkin ke depan nanti, Jadi mungkin ke depannya ya, nanti di Indonesia perlu juga kayaknya profesi ini perlu dikembangkan nanti. ya. Mudah-mudahan. Aku pikir sih kenapa Jerman mengembangkan profesi dan meskipun kita masih dalam proses etabilasi lah kalau etabilier atau pengembangan di Jerman, tapi ini sangat-sangat membantu ya krisis tenaga kesehatan di Jerman karena di Jerman itu untuk menjadi seorang dokter itu nggak gampang. Heeh, Nilai kita harus sempurna, habis itu kompetisinya cukup tinggi, terus eh, tempatnya di universitas pun sangat terbatas. Belum lagi masalah demografi yang dokter-dokter yang udah tua, yang udah banyak pensiun. heeh, Jadi terus di Jerman itu juga orang kalau udah selesai pendidikan kedokteran, mereka bisa langsung lanjut residensi dan CPA inilah yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas yang ada di ruangan, heeh, tugas-tugas yang di luar dari fokus dan concern dokter-dokter yang lagi residence. Jadi dokter-dokter residence, terutama aku ngelihat di tempat aku kerja ya, aku nggak berbicara di tempat lain gitu. heeh, Tapi di tempat aku kerja, dokter-dokter residensinya itu bisa lebih fokus sama tujuan residensi mereka gitu. Dan yang mengerjakan kayak asesmen pasien kalau pasien datang, pemeriksaan fisik, pemeriksaan klinis, Vorstellung diagnosa, sebelum diagnosanya itu ditegakkan kan kita harus mikirin dulu tuh. Nah, itu heeh. tugasnya PA. Nanti Oh, ketika si apa ya diagnosa yang belum ditegakkan ini tadi udah kita punya, kita tinggal konsul ke residensi atau ke dokter spesialis kita, dok, ini pasien datang dengan masalah ini, labornya seperti ini, ronsennya seperti ini, hasil CT-nya seperti ini, keadaan umum si pasiennya seperti ini. Menurut saya sih masalah yang dialami ini. Nanti dokternya bilang, oh oke, kita perlu pemeriksaan lain dulu untuk lebih spesifik. Oke, kita lakukan, kita heeh. order gitu sebagai. Nah, itu tugasnya PA. Kita nggak Oh, bisa menegakkan diagnosa itu sendiri, tapi untuk prosesnya kita bisa melakukan itu secara mandiri gitu. heeh. Oke, berarti yang eh 24 jam apa yang dekat banget dengan si pasien ini posisi ini berarti ya sebelum ke Iya, dokter itu PA. ya. Ha, ha, ha.
Ya, PA. Jadi PA ini adalah jembatan penghubung antara dokter dan perawat. Iya, Karena ya, heeh. bayangkan aja ya, dokter-dokter residensi, misalnya mereka lagi di ruangan operasi, yang ada di rawat inap siapa? PA. PA. Yang menjadi Oke. yang menjadi orang yang pertama kali berkomunikasi sama perawat siapa? PA. Karena kita yang ada di situ Oh, gitu. heeh, heeh. Dokter ini ya, mereka harus di ruangan operasi Iya, sama iya. dokter-dokter ahli bedahnya misalnya, dan mereka fokus gitu ke keahlian mereka. Jadi Oh, gitu iya, sih, iya, iya. Heeh, gambaran sedikit ya profesi. heeh. Intinya yang lebih, kalau yang aku rasain yang lebih dekat dengan pasien sekarang Heeh. ya emang PA gitu. Dokter umum juga ada di Jerman. Oh, Jadi satu tim. Heeh, kenapa heeh. aku bilang tadi kita, ya, jadi kita tuh satu tim karena kita masuk dalam tim kedokteran. Jadi kalau misalnya ada dokter umum di departemen kamu, ya kamu bekerja sama dengan dokter umumnya gitu. Ya sama-sama nangani pasien yang mau Heeh. bahu-bahu membahu gitu untuk bergerak di bidang kedokterannya. Dan di sini tuh kenapa menurut aku PA itu sangat strategis ditempatkan karena sekali lagi jarang banget di sini orang yang jadi dokter terus profesinya mentok sampai dokter umum. Heeh, heeh. Pasti Orang lanjut. pasti kalau iya, pasti Pak lanjut residensi. Mereka pasti Heeh. lanjut residensi. Nah, kalau mereka lanjut di residensi, itu kan ada rotasi, ya nggak sih? Heeh, heeh. Rotasi misalnya rotasi penyakit dalam, rotasi bedah, rotasi emergency medicine, bla 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 dan sebagainya. Mereka tidak akan continue dengan pasien. Sementara kalau satu departemen punya PA, PA itu bisa netap di situ bahkan seumur hidup gitu. Dan mereka akan menjadi Oh, tenaga yang sangat advance untuk departemen tersebut. Karena apa? heeh. Karena mereka eh, kenal seluk-beluk departemennya, sudah tahu banyak masalah-masalah klinis yang ada di situ. Sementara orang-orang yang residensi mereka harus pindah-pindah sampai residensinya selesai, kan? Heeh. Jadi kalau di Jerman itu ya untuk continuitet pasien dan Versorgung untuk memberikan pelayanan yang prima dan memastikan kontinuitas pelayanan itu, PA inilah yang ada di sana gitu. Oke, menarik, menarik. Coba nanti aku coba ulik-ulik lagi tentang profesi ini. Terus terang baru dengar ini aku profesi ini. Itu misalnya kalau ke Indonesia itu gimana itu? Nggak bisa ya? Nggak punya tempat berarti ya? Karena memang nggak ada Kayak profesi. Kayaknya enggak sih, di Indonesia belum ada. Jangankan di Indonesia, di Australia juga ada, di Ah, Australia juga ada. Jadi tugas PA ini kalau di US, kalau kalau di keperawatannya ya, dia tuh mirip-mirip ANP, oh, gitu, gitu, gitu. atau nursing practitioner, Ah, ah. ya. Tapi Jadi dia mirip. mm, profesi ini bisa terapi bukan terapi. Kalau kita di sini kan ada dokter praktek tuh. Nah, kalau di sana ada juga nggak gitu dengan profesi ini? Enggak, PA nggak bisa membuka tempat praktek sendiri. Oke, oke, oke. PA nggak bisa kalau di Jerman ya. Ah, ah. Tapi kalau di Belanda atau di US aku juga kurang tahu. Cuma kalau di US dan Belanda sepertinya PA udah bisa kayak ngangkat diagnosa sendiri, Ah. membuat resep obat sendiri gitu. Kalau di Jerman karena kita masih cukup baru dan masih harus berintegrasi dengan sistem yang ada di sini, jadi kita masih belum terlalu jauh lah. Kongres kita aja baru 2 kali. Jadi nasional Oh, kongresnya ah, gitu. ah, ah. Berarti ini termasuk profesi baru dibentuk juga kan di Jerman atau gimana? Ya, jadi PA itu pertama kali diadakan jurusannya di sekolah tinggi, aku ingat banget 2005. Tapi waktu itu masih nggak terlalu signifikan gitu Mm-mm. peminatnya. Setelah 2015 sampai sekarang itu peminatnya sangat-sangat, apalagi Iya. setelah COVID ya, Ah, ah, ah. sangat-sangat perkembangan profesi ini sangat berkembang pesat sekali di Jerman dan orang pun merasakan dampaknya. Terutama kayak apa ya, kayak kalau di sini namanya ambulante Versorgung yang pelayanan kesehatan di luar rumah sakit itu Mm-mm. sangat merasakan sekali dampaknya PA gitu. Di rumah sakit juga seperti itu dan kalau abangnya tadi tanya gimana nih chance Ah, ah. karirnya PA di Iya, Jerman, ya. sangat sangat sangat
terbuka lebar, sangat-sangat terbuka lebar, karena Oke, dibutuhkan. oke, oke, oke. Menarik, menarik. Ada rencana ini nggak membawa ilmu ini ke Indonesia? Tapi memang belum ada ininya ya, belum ada lahannya, susah juga kalau dibawa ke Indonesia. Kalau Harus, dibawa ke Indonesia agak, kalau dibawa ke Indonesia kayaknya agak susah ya. Heeh. Makanya aku sekarang jujur aja aku jatuh cinta sama profesi ini. Aku sangat berterima kasih karena aku dulu pernah menjadi seorang perawat dan aku bangga sekali menjadi perawat gitu. Um, tapi ketika aku merasakan tantangan pekerjaan sebagai perawat di Jerman yang sangat kompleks dan aku memprioritaskan kesehatanku, kesehatan mentalku lah gitu. Heeh. Akhirnya profesi ini dan setelah bekerja dari 2023 sampai sekarang sebagai seorang PA di bedah vaskuler, bedah pembuluh darah, aku benar-benar merasa fleksibilitasnya, habis itu tanggung jawabnya. Jadinya ya aku nggak mesti mengambil tanggung jawab tertinggi gitu, tapi aku terlibat dalam setiap Iya, prosesnya. iya, iya, Dan iya. itu yang membuat aku enjoy sih sebenarnya. Bukan pemain inti, tapi Gitu. selalu bersamaan Nah, gitu ya. ya, jadi Iya, iya, kita iya. tetap terlibat. Eh, Kalau di Indonesia mungkin agak susah ya untuk diintegrasikan, tapi kita nggak, Nggak tahu ke depannya nanti. kesehatan terutama dunia kedokteran di Indonesia seperti yang kita bilang sebelumnya tadi, ya pasti ini dilakukan tugas-tugas seperti ini dilakukan sama GP di Indonesia ya nggak sih, Heeh, sama heeh, GP di iya. Indonesia. Sementara di Indonesia kan kalau untuk residen dan lain sebagainya tempatnya masih cukup sangat terbatas gitu kan. Iya. Kalau di sini semua orang bisa residen, semua orang karena Oh. udah hospital base dan orang nggak takut-takut lagi. Kalau aku residen, siapa yang kasih anakku makan, bla 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 Ha, dan ha, ha, sebagainya. ha. Nggak ada. Punya hospital base, orang kalau ngambil residensi, mereka dapat gaji dari rumah sakit gitu, ya Mm-mm. kan? Nah, kalau di Indonesia kan masih belum, meskipun ada program Kemenkes sekarang yang I- hospital base, tapi itu baru uh, dilakukan gitu. Dan mungkin untuk Iya. integrasi PA di Indonesia agak agak susah ya. Oke, oke, oke. Itu pendidikannya sendiri gimana itu, Bang? Berapa lama untuk menjadi profesi ini? Untuk S1-nya dulu. Benar. S1-nya itu ada dua uh, apa ya, nakes. Jadi Ha, kalau misalnya nih dan fisioterapi, ahli gizi atau paramedik, di sini kan ada paramedik ya. ha, Eh, Mereka tuh mau jadi PA, ada program Berufsbegleiten namanya, kerja sambil kuliah. Ada yang ha, seperti itu dan itu 3 tahun. Tapi kalau untuk orang yang tamat SMA belum ada pengalaman medis sama ha, sekali, ha, ha. itu kuliahnya full time 4 tahun sarjananya. Oke, kalau ibaratnya kalau transfer tadi 3 tahun ya dari profesi sebelumnya untuk menjadi PA. Iya, Kalau untuk yang iya. seperti Abang jalani sekarang, program S2-nya itu berapa tahun? Itu 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya. Nah, ya, tapi kita juga harus hati-hati. Aku sebenarnya udah bagiin juga nih ceritanya di sosial media aku. Di Jerman ada yang namanya ECTS. ECTS itu European Credit Points ya. Mm. Jadi ada credit points yang yang minimalnya itu 180 kredit poin ya. Untuk menyelesaikan S1 di Jerman itu minimal 180 kredit poin. Heeh. Nah, eh, lamanya S2 di Jerman itu biasanya ditentukan seberapa banyak kredit poin yang kamu kumpulkan. Ada Oh, universitas atau sekolah tinggi yang menawarkan pendidikan PA dengan 180 kredit poin. Itu hmm, minimum banget. ya. Ada juga universitas yang menawarkan PA dengan 190 kredit poin. Ada yang 200 kredit poin. Ada yang 230 kredit poin. Ada yang 240 kredit poin. 240 kredit poin itu adalah kredit poin maksimal untuk menyelesaikan S1 di Jerman. Dan kebetulan di universitasku itu atau di sekolah tinggi tempat aku Heeh, kuliah, heeh. kita maksimal kredit poin. Jadi kredit poinnya itu 240, tapi kuliahnya kayak kayak dikejar-kejar anjing rabies, ngerti nggak? Iya, iya. Padat banget berarti ya. Ya, padat banget, tugasnya banyak, praktikum banyak, Heeh. ujian banyak gitu kan.
240 kredit poin Ah, ah, dibanding teman-teman yang 180 kredit poin agak sedikit santai gitu. ah. Nah, tapi Maksimal dia ya. poinnya paling maksimal, Ah, ah, poinnya paling oke oke. maksimal 230 kredit poin. Ah, Nah, ah, setelah itu aku sekarang jadi mahasiswa S2 yang aktif di semester pertama. ah, ah. Jadinya S2 aku cuma butuh eh, 60 kredit poin. Karena Jadi udah aku ngambil maksimal S2 tadi yang ya di Iya. optimal karena untuk melanjutkan program PhD di Jerman standar dan aturan negaranya itu minimal kita punya 300 kredit poin. Hmm. Jadi gitu. Jadi Jadi sisanya kan tadi berapa diharapkan tadi? orang-orang yang tua. Aku 60 sih. Aku sisa 60. 60 makanya aku cuma 3 semester. Eh, Nah, kalau eh, teman-teman yang kuliahnya 180 kredit poin, mereka bisa jadi 5 semester sambil kerjanya iya, kuliah. oke. Itu keuntungannya tadi ya. Enggak. Berarti Makanya harus hati-hati di kampus, lihat eh, programnya gitu. oke. Poin ya berarti ya ininya satuan kalau kita mungkin SKS ya kalau di Indonesia ya. Ya, SKS, ya, SKS. SKS, ya. Oke oke Kalau di menarik sini menarik. credit point. Berarti kira-kira kapan nih wisuda untuk yang program S2-nya ini? Target Kalau semuanya berjalan lancar, aku selesai itu Februari 2027. sebentar lagi. Nanti ku monitor terus nanti di media sosialnya. Iya. Oke Ya. oke oke. Oke, selanjutnya mungkin ini aku ada lihat juga ternyata Mas Bento ini 2018 masih ingat dengan judul lagu waktu itu yang dinyanyikan Josh Groban, Bring Him Home. Ternyata aku nonton itu loh, Mas. Aku pas lihat-lihat lagi, oh orang ini ternyata. Aso, Iya, aku nonton itu loh. Idol Jerman 2018 kan itu. ya dulu aku pas awal-awal di Jerman aku sempat ikut kompetisi Jerman Idol. Oke, aku nonton loh waktu itu loh. Bukan nonton secara langsung ininya, cuma ada cuplikan kalau nggak salah kumparan ya, apa gitu. Aku nonton video. Oh, pas kulihat lagi nongol di TikTok, kayaknya aku pernah lihat orang ini gitu. Oh iya benar ternyata. Oke, masih ingat dengan lagu itu? Masih dong. Oke. Lagunya sangat-sangat berkesan karena Ah, itu ah. juga pengalaman paling berharga yang pernah aku dapatkan di Jerman itu pengalaman paling berharga ya ikut Jerman Idol. Jerman. Oke, oke. Waktu itu tembus sampai apa itu? 30 besar. Oke, luar biasa, luar biasa. Ini udah menjelajahi kemana-mana buat ini di negara orang ini. Udah pernah ikut. Berarti selain idol ini sekolah juga kan udah sempat ini juga kan tadi Mas bilang apa tadi administrasi rumah sakit ya? Manajemen rumah sakit ya? Iya, dulu aku sempat ngambil program manajemen rumah sakit, Health and Medical Management nama Oh gitu, jurusannya. nyebutnya gitu ya. Ya, dulu aku selesainya itu 2021 Oh, dan itu ya karena COVID dan lain ah, ah, ah. sebagainya jadi banyak online gitu. Oh, berarti total udah ada 3 sarjana berarti ini, udah di kantong ini. Mulai dari keperawatan, manajemen rumah Perawatan, sakit. manajemen rumah sakit sama APE. Oke, luar biasa, mantap. Nggak bosan kuliah terus ini Mas. Mantap, mantap, mantap. Karena gini ya, kalau kalau aku kenapa- banyak juga yang nanyain Bento kenapa sih gitu. Gimana ya kuliah terus Ah, sampai ah, ah. sahabat-sahabat aku tuh nanyain. Tapi aku tuh mikirnya kayak gini ya. Mungkin ini adalah efek dendam Iya, iya, yang iya, iya. Tadi yang kayak cerita tadi ya. itu tuh karena aku ngelihat orang tua aku tuh nggak punya pendidikan dan mereka tuh kayak kekat gitu aja loh sama ilmu pengetahuan sama dunia gitu. Aku udah nggak dapat ngebayangin kalau bapak aku tuh bisa baca gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa momen yang buat aku tuh kayak sedih gitu ngelihat bapakku. Oke, dia bisa lihat, dia bisa jalan gitu, dia bisa menikmati ketika di sini. Tapi dia tuh nggak bisa baca gitu. Dan Ah, itu yang membuat dia tuh menjadi terbatas dalam memahami kompleksitas si dunia ini gitu. ah, Dan aku orangnya gini loh, kenapa sih bukannya kita nggak bersyukur, tetapi hidup kita tuh cuma satu kali gitu. iya. Dan aku ngerasain tadi
ketika aku nggak nyaman menjalani profesiku sebagai seorang perawat, aku berusaha untuk ngembangin diriku gitu. Dan tapi setelah aku dapatin itu dan aku ngerasa oh ternyata nggak cocok gitu, ya nggak apa-apa Cari lagi karena gitu. aku udah coba dan aku Heeh, tahu itu nggak cocok buat aku gitu. Akhirnya aku cari sesuatu yang benar-benar profesi, karena profesi ini ibaratkan kita milih pasangan ya. heeh, heeh. Cari yang cocok yang bisa buat benar gimana ya, uh, nyaman menjalaninya gitu, karena itu akan kita jalani sampai nanti kita tua Seumur gitu. hidup Jadi itu kan belum terlambat melekat. karena aku waktu Heeh, itu ya aku masih di bawah 30 dan goals aku itu kayak gini. Sebelum 35 aku udah mendapatkan pekerjaan yang benar-benar aku passionate about dan aku benar-benar nyaman menjalaninya, dan kalau bisa aku selesailah S2 aku gitu. Dan itulah mungkin ini bisa terjadi gitu karena aku heeh, sekarang masih ya 32 lah ya. heeh. Dan ya semoga lah ini menjadi profesi yang benar-benar sesuai dengan harapan aku, dan aku rasa sih ini akan menjadi profesi yang sangat aku ya sukai sih sejauh ini gitu. Passionnya memang di sini kayaknya gitu ya. Kayaknya aku sadar passionnya memang di sini. Sebenarnya ada lagi yang lain, kayak aku tuh kan selain bekerja sebagai perawat, aku juga punya perusahaan. Jadi Mm-mm, aku punya perusahaan yang bergerak untuk menyalurkan perawat Indonesia menjadi tenaga perawat di Jerman, namanya itu Pflegebrücke. mm-mm. Dan itu juga membuat aku akhirnya belajar banyak hal. Oh, ternyata aku punya talent loh untuk ngajar gitu. Kenapa? Salah satu alasan aku tuh ngambil S2 karena kalau S2 itu kita di Jerman udah gimana ya? Jadi kita tuh punya hak untuk mendidik gitu. Mm-mm. Jadi kayak kita bolehkan untuk memberikan apa ya? Unterricht. Unterricht itu apa ya? Kayak kelas gitulah. Ah, ah, ah. Pokoknya kita udah punya kompetensi lah untuk ngajar gitu. Ya, ya, Kalau ya, ya. S2 di sini sama ngajar anak-anak keperawatan atau yang bergerak di bidang kesehatan gitu. Kalau S2 di sini ya Mm-mm. rata-rata. Nah, salah satu alasan aku itu karena aku ketika membangun perusahaan Pflegebrücke sama tiga temen aku, ada satu dari Sumatera Utara dan ada juga dari orang Jerman. Aku tuh ngajar tiap Sabtu Minggu tuh aku ngajar, ngajar perawat Indonesia yang mau ke Jerman bahasa keperawatan, bahasa medis. Aku enjoy, ternyata oh bakat terpendam gitu. Ternyata enjoy, dan teman-teman perawat yang aku ajarin juga mereka kayak nerima, bisa Ah, nerima cara penyampaian aku. Kayaknya itu sih bakat terpendamnya. Cuma ya aku lebih fokus dan concernnya menjalani profesiku sebagai PA, karena ketika aku ngambil S2, knowledge yang aku dapat kayak misalnya kepemimpinan, clinical reasoning, dan teknik-teknik membawa seminar dan lain sebagainya, terutama basic-basic penelitian, jadi kita dapatkan lagi gitu. Itu sih kenapa alasan aku ngambil master. Selain itu ya pasti karena peningkatan pendapatan pasti ya, kalau semakin tinggi pendidikan kita maka pendapatannya juga pasti adalah tambahnya mengikuti gitu gitu. ya. Oke. Itu untuk proses tadi yang terkait dengan perusahaan itu tadi untuk nakes-nakes di Indonesia yang ingin transisi ke Jerman Ya, gitu ya, memfasilitasi itu ya. ya. Jadi Heeh, aku kerja sama dengan beberapa rumah sakit Jerman dan aku buka kelas kursus gitu. Jadi orang-orang itu nggak perlu bayar, perawat-perawat heeh. itu nggak perlu bayar. Yang penting mereka memenuhi kualifikasi yang ada. Dan nanti aku saring juga sih dan aku pilih beberapa orang dan itu yang aku mentoring gitu. Jadi mulai dari persiapan bahasa, kelas bahasa keperawatan, mentoring mengenai birokrasi dan lain sebagainya, visa, tiket pesawat dan lain sebagainya, cari Heeh. rumah sakit di Jerman, bimbingan interview, semua aku tangani sama timku yang tiga orang ini tadi. Ya, oke. Jadi Ya, membidangi untuk memfasilitasi nakes yang ingin kerja ke sana gitu ya. Heeh. iya Kalau benar. untuk sekolah bagaimana, Mas? Misalnya kayak aku nih S1 nih, misalnya pengen lanjut S2-nya ke Jerman. Nah, itu ada nggak memfasilitasi itu juga nggak di Oh, kalau kalau yang itu mungkin kamu S1-nya S1 apa? keperawatan?
S1 Perawat. keperawatan. Iya, Aku pikir kamu dokter loh. Em, keperawatan aku keperawatan. oke oke. S1 keperawatan, S2 jujur aja ya. Heeh, Jerman itu adalah salah satu negara yang eh, perawatnya itu belum banyak yang memiliki gelar akademik. Jadi di oke. Jerman itu kalau orang mau jadi perawat ada namanya program Ausbildung. Heeh. Ausbildung ini adalah program pelatihan kerja yang nanti setelah program itu mereka akan mendapatkan sertifikat gitu. Jadi pendidikan ke ranah akademik dalam dunia keperawatan itu masih sangat terbatas dan tergolong baru juga. Meskipun sekarang banyak juga ada S1 keperawatan di Jerman, ada S2 keperawatan di Jerman, ada spesialisasinya juga, cuma tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita mau jadi perawat tuh harus langsung apa ya? Langsung ke universitas. Kalau di sini Heeh. enggak. Orang tamat SMP bisa langsung ke Ausbildung di sini. Oke. Jadi eh, apa ya, profesi keperawatan yang masuk dalam ranah akademisi itu masih kurang di sini, tapi sekarang udah banyak juga, dan itu masih, meskipun masih menjadi isu baru, tapi udah banyak juga universitas sekolah tinggi yang menyediakan S2 keperawatan atau Mm-mm. PhD keperawatan, itu udah ada sekarang. Nah, kalau kamu atau teman-teman di Indonesia yang mau menempuh pendidikan S2 keperawatan di Jerman, itu bisa banget. Tapi sayangnya nggak bisa langsung. Mm-mm. Karena apa? Karena profesi kita tuh nggak diakui di Di Jerman gitu. Jerman. Heeh. Kalau Kalaupun secara akademik kayak kalian bisa cek jurusan kalian itu di Anabin, kalian cek webnya Anabin, Heeh. ANABIN. Nah, kalian lihat status pendidikan kalian itu di negara Jerman, apakah itu diakui atau diakui sebagian atau tidak diakui sama sekali. Mm-mm. Biasanya teman yang dari UGM atau UI itu jurusan keperawatannya itu diakui. Atau aku tahu salah satu universitas swasta itu Universitas Kristen Satya Wacana yang itu masuk di Salatiga. Anabin. Di Salatiga Ya, itu ya. Heeh. itu masuk di Anabinda. Kalau kayak gitu kamu bisa langsung daftar jurusan keperawatan gitu. Tapi Mm-mm. kan jurusan keperawatan ini memerlukan bahasa Jerman, Iya, iya, ya. iya. Kamu nggak bisa ngambil jurusan keperawatan di Jerman yang bahasanya itu bahasa Inggris gitu. Ya, kecuali kamu S1 keperawatan, jurusan kamu terdaftar di Anabin, terus kamu ngambil Master of Global Health atau Master Public Health Mm-mm. atau manajemen rumah sakit tadi, mungkin bisa. Tapi kalau Oke. langsung perawatnya kamu harus datang ke Jerman dulu, anerkenum profesi kamu, setarakan profesi kamu, habis itu baru nanti kamu kuliah sambil kerja kayak aku ya sekarang gitu, Oke. bisa. Oh, jalurnya seperti itu ya untuk profesi Ya, keperawatan. Oke. Oh, Satya Wacana ya tadi masuk dalam list itu ya. Oke, ya itu Anabin, nah, Satyawat, karena keperawatannya, profesinya enggak ya, ha, tapi sarjana keperawatannya tuh diakui di oke, Anabin. oke. Heeh. Itu aku tahu itu kampusnya di Salatiga ya. Iya, Kalau aku kampusnya kemarin itu S1-nya di Semarang, di Stikes, cuma sekolah tinggi baru belum belum universitas. ah ya. Mungkin nggak termasuk itu. Jadi ya mungkin ikuti itu tadi kan. Tapi nanti kamu boleh cek, kamu boleh cek. Oke, oke. Oke, coba nanti aku sambil cek-cek nanti itu ya. Oke, Ya. terakhir mungkin rencana ke depannya gimana nih? Tetap berkarir di sana atau ada rencana membawa ilmunya ini ke Indonesia? Aku jujur aja sih, Heeh. em, karena gimana ya, perjuangan aku untuk sampai Jerman itu benar-benar terseok-seok sendiri. Oke. Dari mulai mengawali impian aku untuk dapat pendidikan yang layak, eh, ke Jermannya gitu, semua aku perjuangkan sendiri. Jadi benar-benar banyak di Facebook teman-teman yang nanyain, punya rencana nggak buat balik ke Indonesia dan Heeh. lain sebagainya. Aku nggak bisa bilang enggak, Heeh. tapi kita kan nggak tahu masa depan membawa kita kemana gitu Iya, ya, iya, iya. ya nggak sih. Tapi eh,
Kalau kita berbicara realistis, untuk saat ini aku fokus dulu ke S2 aku fokus ngembangin usaha aku di sini, dan aku fokus nyari pengalaman di Jerman. Aku bisa tetap berbagi ilmu dengan cara mungkin yang berbeda. Fisikku Oke. nggak di Indonesia, tapi dengan platform yang aku punya Oke. tadi, aku bersih gitu. Dan pulang ke Indonesia, paling pulang jenguk orang tua gitu. Heeh. Orang Dan tua masih di sana? ya, Orang tua masih di masih sana? Apa sekarang? sampai Januari. Nanti aku pulang sih, Januari ini aku pulang antar Heeh. mereka. Habis itu mungkin 3 4 hari di Indonesia, balik karena Heeh. di Januari Februari itu masa-masa ujian di Jerman. Oh gitu. Oh berarti kemarin ke Jerman itu dijemput atau berangkat sendiri orang tuanya? Ya, mereka aku titipin sama temenku, kebetulan orang Jerman lagi liburan di Bali. Nah, jadi mau Oh, itu aku titipin ke mereka. oke. Berarti ini pulang ke Indonesia yang pertama atau udah berkali-kali nih pulangnya nih? Aku udah cukup sering pulang ke Indonesia. Ah, Dulu selesai S2 2021, aku sempat pulang juga untuk pertama kalinya waktu itu setelah beberapa tahun di Jerman. Terus akhirnya aku pulang setiap tahun karena ibu bapakku udah lumayan tua ya. Jadi aku tuh kayak diburu-buru juga sama waktu ah, gitu. Ada momen sama mereka. Dan kalau pulang hari ini pun kayaknya realistis ya, aku ah. tuh sekolah di Sumatera, kayak nggak balik modal gitu loh. Dan aku nggak ngerti aku ke Indonesia tuh ngapain gitu. Aku nggak Enggak. ngerti karena isinya baru gitu. Terus Ah, ngapain ya? oke, oke, Iya. oke. Oke, berarti Iya orang sih. tua tuh asli Dayak juga berarti kan? Emang asli sana ya? Nah, aku asli Dayak. Aku mama Oh, bapak dua-duanya Dayak, dan aku aslinya kalau kami bilang Dayak, Dayak Kenayat nih. oh, Dayak Kenayat yang bahasanya itu Bengape. Makanya kalau abangnya lihat bahasa aku tuh bahasa, bukan bahasa Ahe tapi Bengape, oh. hampir mirip-mirip Ahe tapi Bengape. Oke, aku pertama ngelihatnya itu aku Gitu. mikirnya ini kayaknya orang Batak ini, cuma ngelihat logatnya kok kayak kenal, tambah lagi kayak pernah lihat juga waktu 2018 dulu kayaknya Jerman Idol nggak sih ini? Aku cari lagi, iya benar ternyata, Iya, benar iya, aku iya. pernah ngelihat itu. Oke, oke, masih ini nggak ingat salam yang orang Dayak itu nggak? Masih masih Ah, dong. itu kalau di sini kan wajib untuk mengucapkan salam itu kalau setiap pertemuan atau apa. Mungkin itu Iya, bisa iya. dibawa sampai sana itu yang tabe selamat lingun nalatai salam sujud karendem malempang adil katalinyo berjamin ke surga basengat kajibata gitu ya. Iya, masih lah pasti. Aku Oke. termasuk orang yang, oh ya, karena bahasa Dayak ini kan bahasa ibu kita ya. Iya iya. Ha, ha, ha. Kayaknya kemanapun kita nggak bakalan bisa lepas karena itu ya memori kita dari kecil Iya, gitu oke oke. kan. Oke, mungkin aku mau dengar suaranya lagi nih. Udah lama nggak dengar ini. Mungkin nggak pernah dikontenin juga ya, nyanyi atau apa? Oh, aku nggak udah jarang sekali nyanyi sekarang. Jujur aja sih, nyanyi itu Oke. hobi yang benar-benar uh, melekat melekat karena dari kecil, dari sekolah minggu Heeh. sampai SMP ikut paduan suara, SMA paduan suara, terus Mazmur di gereja itu melekat banget. Cuma ketika aku dari Jerman tuh, habis Jerman Idol kemarin lah ya, Heeh. kehidupanku tuh benar-benar padat sih, benar-benar Heeh. padat. Kuliah, kerja, habis itu pas Plegebroke berdiri, aku juga fokus konsen sama anak-anak yang di Indonesia. Jadi ya agak tersingkirkan gitu hobiku, Heeh. jadi maksudnya nyanyi gitu. Tapi Heeh. tetap di beberapa waktu luang kalau lagi stres dan lain Tetap itu sebagainya ya. perlu, nah, ya pastilah nyanyi. Oke oke. Aku bisa nggak ikut kelas bimbingan Mas itu untuk transisi ke sana? Oh bisa, bisa. eh, Oh gitu. jadi kelas Plegebroke itu terbuka untuk semua perawat Indonesia yang Mm-mm. sudah punya STR ya tentunya, Ah, eh, un- untuk bekerja di Jerman. Kalau kami buka kelas biasanya ya kami akan buka pengumuman sih di web oh kami gitu. di Biasanya Flegebroke. setiap bulan apa itu pembukaan seperti itu?
Enggak tentu juga tergantung permintaan dari Jermannya. Oke, oke. Ya, jadi tapi kami akan selalu bikin pengumuman. Oke, oke. Gitu. Coba nanti kalau buka kelas baru, hubungi ya. Ini, kasih tahu ya. Ya, Mau gabung. kabarin nanti. Ya, ya, Oke, oke. Siap, siap. ya. Oke, makasih banget loh udah mengganggu jadwal. Harusnya udah istirahat ini. Mengganggu orang baru pulang kerja udah diganggu. Oke, Mas Bento, Enggak, sukses di sana. Luar biasa, Mas Bento. semoga bermanfaat ya Ya, cerita-ceritanya. Yang baik-baik boleh pokoknya diambil, banyak yang banget nggak ini baik jangan diikuti. motivasi di sini. Pokoknya ceritanya memotivasi banget lah untuk kebetulan juga di daerahku ini Mas Bento karena daerah terpencil kan. Jadi eh, ekonomi orang di sini sebenarnya bagus aja. Maksudnya untuk sekolah itu ada cuma keinginan motivasi mereka untuk sekolah itu nggak ada. Rata-rata SMA Benar. sudah nikah, Ya. SMA nikah. Jadi keinginan untuk sekolah tinggi itu nggak ada di sini. Mungkin dengan cerita Mas Bento ini bisa memotivasi anak muda di sini kali biar nggak cuma di Indonesia aja gitu kan, bisa sampai ke negara Ya. luar sana gitu kali ya Mas Bento ya. Aku mau pesan sedikit. Oke, Um, boleh, boleh, boleh. untuk siapa ya, untuk terutama nih ya, untuk orang-orang Dayak, orang-orang muda, um, kendala kita di Kalimantan, kita sebenarnya nggak kalah saing dari segi intelijen dan lain sebagainya, tapi uh, keterbatasan kita itu ke akses informasi, ya Iya, kan? iya, iya, iya. Tapi sekarang kita nggak lagi terbatas akses informasi dengan internet yang sudah sangat terbuka. Untuk kalian semua, untuk orang-orang muda Dayak yang ada di Kalimantan saat ini, jangan takut untuk bermimpi karena mimpi itu milik semua orang. Itu hak semua orang. Bermimpi besar itu gratis. Coba concern fokus ke pendidikan karena kalau kita mau bertahan di era modernisasi yang sangat masif sekarang, terutama orang-orang Dayak yang ada di Kalimantan, orang mudanya, kalau kita mau menjadi pelaku bukan penonton, invest waktu kita untuk pendidikan. Karena pendidikanlah yang mampu membuat kita, terutama orang-orang Dayak tuh bertahan gitu, Mm-mm. mempertahankan budaya, mempertahankan eksistensi kita dan lain sebagainya. Kalau kita orang-orang mudanya tidak aware sama pendidikan, maka kita akan terlindas begitu Iya, saja. Kita benar, akan benar. menjadi penonton. Coba lihat orang-orang yang istilahnya berjuang pasti akan dapatin hal yang mereka mau. Jadi untuk orang tua, orang muda, jangan takut untuk bermimpi, invest duit kalian ke pendidikan anak-anak dan untuk orang muda yang ada di Kalimantan Barat, jangan takut untuk tunjukkan eksistensi kalian. Karena kita tuh punya kemampuan yang sama gitu. Nggak Mm-mm. ada bedanya sama orang lain. Yang penting kalian mau berjuang dan siap untuk resiko-resiko baru gitu. Karena apa? Um, aku balikin kongres dari eh, apa ya, Forum Ekonomi Dunia. Yang dibutuhkan orang muda saat ini adalah selain adaptif, ya, kita harus mampu adaptif. Kenapa? Karena kita harus mampu bersinergi dengan perubahan zaman teknologi. Pendidikan, pendidikan itu yang paling 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 dibutuhkan biar kita tetap eksis gitu. Jangan takut untuk bermimpi. Oke. Mulai dari sekarang, dari manapun kalian berasal, dari daerah pedalaman, dari keluarga kurang mampu, bapak ibu kalian buta huruf, petani, dan lain sebagainya, kalian punya hak dan kesempatan yang sama. Jadi, bergerak dari sekarang kalau nggak mau tertinggal gitu. Karena keputusan kita hari ini itu akan menentukan siapa kita ke depannya. Dan seperti yang kita obrolkan sebelumnya tadi, uh, mindset bermimpi besar itu diperlukan untuk setiap individu. Karena kalau kita memikirkan, mengucapkan, mengusahakan apa yang kita inginkan, itulah yang menjadi fakta hidup kita. Yakin? Oke, luar biasa. Terima kasih. Mantap, Terima mantap, mantap. kasih. Oke. Jadi nanti misalnya, ya, nanti kalau misalnya kamu, aku tuh suka sih. Aku dulu sempat kerja sama sama yayasan sosial di Kupang yang aku Mm-mm. tuh ngasih motivasi
anak-anak SD gitu. Nah, nanti kalau kamu ada waktu dan lain sebagainya, kita boleh sharing-sharing online gitu, Oke. cerita sama mereka. Mereka bisa nanya tentang Jerman dan lain sebagainya. Kalau ada, aku sangat-sangat sangat senang sekali Oh gitu. gitu. Biar Oke, siap orang-orang siap siap. mudanya itu Mungkin nanti ya, kubukain satu kelas, mungkin anak-anak SMA apa di sini kita bisa Zoom bareng-bareng gitu kali ya. Oke, siap. Oke, ya makasih bisa. Mas Bento, Nanti kita makasih, sharing. makasih, makasih. Ya, Oke, siap, siap, makasih. Makasih. Ini loh udah mengganggu oke, jam istirahatnya loh ini loh. ya Oke, apa-apa. Sukses selamat. ya. Oke, Selamat sama-sama. melayani ya. Oke, siap. Sukses juga Mas Bento di sana ya. Salam buat Mak Apa di sana ya. Yo, Oke, makasih. selamat sore.